Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini melaksanakan press release di Kejaksaan Negeri Kabupaten Batu Negara terkait dengan hari lahir Kejaksaan. Demikian informasi yang kami dapatkan. Pagi menjelang siang buat kita semua, rekan-rekan pers, rekan-rekan jurnalis, baik media cetak maupun online. Kami dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat saat ini tepatnya di tanggal 2 September 2024 bertepatan dengan hari lahirnya Kejaksaan, kami akan mencoba melakukan press release berupa capaian-capaian kinerja yang telah kami lakukan selama ini. Hari ini saya berbangga dan bersukacita karena didampingi lengkap dengan para kasih saya yang sangat handal. Di sebelah kanan saya kasih Intel, kasih Pidum, kasih barang bukti. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Kaspitsus, kasih Datun, dan Pak Kasubagdin. Jadi ini kebanggaan lengkap semua PJU, pejabat utama di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Baiklah rekan-rekan semua, pada hari ini kami coba memaparkan hasil-hasil kinerja yang telah kami dapatkan dan kami lakukan. Saya akan memulai dari bidang pembinaan, bahwa di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat jumlah pegawai yang ada itu 51 orang, jaksanya 15 orang, tata usaha 36 orang, dan PPNPN atau pegawai honorer 18 orang. Kemudian pada bidang pembinaan ini, bahwa kita sudah melakukan atau mencapai kinerja hingga 28 Agustus 2024, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang sudah kita dapatkan, kita peroleh sebesar 1.334.594.054 rupiah. PNBP ini terdiri dari diantaranya dari penjualan barang rampasan, denda pelanggaran lalu lintas, hasil tindak pidana dan sebagainya. Jadi ini merupakan PNBP pendapatan negara bukan pajak dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat yang disetor ke kas negara. Kemudian di bidang intelijen kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan. Di antaranya kita melakukan kegiatan PAKEM, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Kita aktif di dalamnya selaku ketua koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Dan baru-baru kemarin kita mengundang seluruh institusi yang terkait untuk melakukan rapat mengenai kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin ada di luar di dalam Kota Waringin Barat ini yang bisa mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Kemudian juga kita di bidang intelijen sudah melakukan kegiatan penerangan hukum berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Pangkalan Lada dengan Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Kemudian kita juga melakukan jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, atau objek menjawab. Jadi kegiatan intelijen itu selain kita terjun ke masyarakat, kita juga melakukan lead pamgar, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan selaku institusi intelijen secara intelijen justisial. Kemudian di bidang tindak pidana umum, kita menyelesaikan 270 perkara. Dan di bidang penuntutan kita ada menyelesaikan perkara sebanyak 259 perkara. Di UHEKSI, upaya hukum dan eksekusi, kita telah menyelesaikan 249 perkara. Ini terhitung mulai Januari hingga Agustus 2024. Jadi kemungkinan besar nanti ke depan, 4 bulan ke depan ini semakin bertambah perkara-perkara yang akan kita selesaikan. Dan satu hal lagi,
bidang pidana umum kita akan mengupayakan kegiatan upaya restoratif justice, di mana nanti kita mencoba melakukan mediasi terhadap terdakwa, tersangka dan korban untuk diadakan perdamaian sehingga perkara itu tidak disidangkan di pengadilan. Itu kita upayakan karena salah satu produk unggulan dari BIDEM adalah restoratif justice. Kemudian kita bergerak di bidang tindak pidana khusus. Di bidang tindak pidana khusus di tahun ini kita telah melakukan penyelidikan 2 perkara, yakni pungli pada aset desa, kemudian penyalahgunaan penggunaan dana BUMDes Pandu Sejahtera, dan penyelidikan ini sudah kita tingkatkan ke penyidikan, yang mana di dalam penyidikan kemarin kita telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka yang kita press release kemarin, di mana yang 2 orang tersebut kita titipkan sementara di lapas Pangkalan Bun guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam arti mereka itu masih tersangka, dalam arti kita ajas praduga tak bersalah. Nanti persidangan yang membuktikan apakah mereka benar-benar bersalah atau tidak dan diminta pertanggungjawaban. Kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara kita sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 kita sudah memulihkan keuangan negara sebesar 1.300.192.241 rupiah. Dan kemudian kita juga menyelamatkan keuangan negara sebesar 923.338.800 rupiah. Pemulihan keuangan negara yang kita lakukan itu dalam arti kita mendapatkan surat kuasa khusus dari institusi, misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, PDAM Tirta Arut, Bapenda, Perumda, BPR Bangun Sejahtera. Kita di sini selaku kuasa dari para pihak yang memberikan kuasa kepada kita untuk memanggil debitur-debitur yang nakal, dalam tanda kutip yang tidak patuh, dalam arti menunggak iuran, kita panggil dan alhamdulillah kita berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 1.300.000.000 sekian. Kemudian di dalam hal penyelamatan keuangan negara juga kita mewakili PT Pelindo 3 dan perkara ini sudah inkrah, sehingga Pelindo dinyatakan memang berhak untuk atas tanah yang dimaksud dalam gugatan, sehingga total penyelamatan keuangan negara dari kegiatan kita itu ada sebesar 923.338.800 rupiah. Kemudian di bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, kita berhasil menyumbangkan penghasilan negara bukan pajak sebesar 150.871.300 rupiah. Dan jika dihitung dari bulan Januari sampai dengan Agustus, jumlah PNBP secara keseluruhan yang didapatkan dari bidang PB3R atau pengelola barang bukti dan rampasan aset 1.184.064.000 rupiah. Saya ulangi, 1.184.064.000 rupiah. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kita ada memiliki program unggulan dari PB3R ini adalah program unggulan si Artis Kobar. Maksudnya Artis Kobar adalah siap antar barang bukti gratis area Kota Waringin Barat. Jadi di sini barang bukti yang sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, yang putusannya dikembalikan kepada pemilik,
seputar kota Waringin Barat kita akan antar secara langsung tanpa dipungut biaya. Nah, jadi itu salah satu program unggulan kita. Dan kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan itu dan disambut positif oleh masyarakat. Nah, kemudian ke depan nanti kita akan coba meningkatkan lagi, bukan hanya dari kota Waringin Barat, kita akan sampaikan ke daerah-daerah lain yang mungkin nanti kita akan melihat waktu dan sarana prasarana nanti yang tersedia di kita. Mungkin hanya itu untuk sementara waktu dari kita. Silakan rekan-rekan pers kalau ada yang mau kita diskusikan. Terima kasih. Ayo, yang mau nanya?